Polemik terkait dugaan aliran dana sebesar 5 miliar rupiah dalam isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Perkembangan terbaru terjadi setelah Jusuf Kalla mengambil langkah hukum dengan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri di Jakarta. Kasus ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga menyentuh isu sensitif yang berkaitan dengan tudingan terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Selain itu, adanya dugaan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence semakin memperumit situasi. Langkah pelaporan dilakukan langsung oleh Jusuf Kalla pada Rabu, 8 April 2026, dengan mendatangi gedung Bareskrim Polri. Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar atas dugaan pernyataan yang menyebut dirinya memberikan dana kepada Roy Suryo dan pihak lain. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak benar dan merugikan nama baiknya. Ia juga menilai tuduhan tersebut tidak etis, mengingat relasinya dengan Joko Widodo saat menjabat. Menanggapi laporan tersebut, kubu Roy Suryo melalui kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil oleh Jusuf Kalla. Pihaknya juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menerima dana dari pihak manapun, termasuk dari Jusuf Kalla. Kubu Roy Suryo bahkan menyatakan siap memberikan keterangan sebagai saksi jika diperlukan. Saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami, ujarnya. Kami semua baik sebagai tim penelisahan tukung maupun secara prinsipal baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan, kata Hozinuddin. Secara terpisah, Roy Suryo membantah keras adanya aliran dana tersebut. Ia juga mendukung langkah hukum yang ditempuh oleh Jusuf Kalla. Apapun uangnya, apalagi uang haram, wah kami tolak. Yang namanya anti uang haram, jadi mau itu 5 miliar rupiah, mau itu 10 miliar rupiah, itu adalah uang haram. Masya Allah kami tolak itu, ucap Roy saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 9 April 2026. Isu penggunaan artificial intelligence menjadi salah satu poin penting dalam polemik ini. Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten yang menyerupai suara atau wajah seseorang secara realistis. Ketua Joman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, menyebut bahwa pernyataan yang menyeret nama Jusuf Kalla kemungkinan merupakan hasil AI. 3 tuyul beda nasib. Ya, yang 2 tuyulnya sudah riang gembira. Karena udah dapat SP3 itu ya? Yang 1 belum jadi. Oh. Ya. Nah itu, karena belum sampai dengan saat press conference ini, belum ada SP3. Ya. Dan itu memang sudah pantas untuk diterimanya. Karena apa? Pengkhianatan yang dilakukannya itu luar biasa menyakiti kami semuanya. Ya, luar biasa menyakiti apalagi teman-teman lawyer ini semuanya. Yang dengan segala daya, segala upaya, pro bono, bahkan mereka, ini terus terang saja, saya katakan tanpa rasa malu saya, mereka-mereka itulah yang justru mengeluarkan tidak hanya usaha, tapi juga dengan dana, untuk juga kemudian datang ke sini bersama-sama, kita makan di kantin bersama-sama, kita sholat bersama di masjid Polda, dan juga kita terus bersama tiap hari, tiap malam, dan lain sebagainya. Makanya, saya singkat saja ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Ustadz Hozinuddin sebagai koordinator tim non-litigasi kami bersama dengan Pak Petrus Celestinus, koordinator litigasi, adalah kami mendukung penuh ya upaya pelaporan dari Bapak Wakil Presiden kita yang ke-10 dan ke-12, yaitu Bapak Muhammad Jusuf Kalla, untuk melakukan laporan, dan kemarin sudah diterima dengan di Bareskrim dengan STTL nomor 135/5/Bareskrim 2026. 135 ya STTL-nya ya LP ya, sudah jadi LP ya. Bahkan memang sehari sebelumnya memang ada upaya ya untuk juga mengadukan para termul ya. Memang kemarin yang sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon Sianipar ya. Adapun tadi dikatakan, ini mohon maaf nih saya katakan sedikit ya sebagai referensi. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak, itu biar nanti penyidik ya. Tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak, karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar, dilaporkan dulu
ya. Karena Pak JK sendiri mengatakan, saya nggak tahu tuh IE atau tidak. Nah ini gambarnya, ya. Nah ini IE, ya. Jadi ini ada videonya dan kemudian berucap, dan IE itu, mohon maaf nih, tidak hanya menyerang pengkhianat ini, tapi juga menyerang sebagian di antara teman-teman semua. Ada teman Kompas yang juga dibikin IE-nya, Mbak Adisti, ya. Ada juga Mbak Cindy, ada juga teman dari TV One yang dibuatkan IE, ada teman dari Metro juga, ya. Ini sebelum nggak ada yang dibuatkan IE-nya, mungkin lupa. Ya. Tapi artinya apa? Ini jahat banget. Kalau orang melihat AI, artificial intelligence kayak gini, itu bisa saja percaya. Kenapa menggunakan presenter? Karena presenter itu enak dilihat, ya, kemudian bahasanya bagus, dan kemudian mudah dipercaya. Maka selain respon hasil ini yang dibuatkan AI, ya, maka harus diperiksa oleh kepolisian. Tapi yang jelas apa? Benar kata Pak JK, bahwa kalaupun itu AI dan tidak, itu biarkan nanti dididik adalah yang jelas statement itu ada. AI itu juga pasti ada yang membuatnya. Nah, sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul yang membuat AI itu kan gitu. Jadi tetap AI-nya harus ada yang dan celakanya apa? AI itu pun diglorifikasi, ya, diglorifikasi oleh beberapa kelompok. Itu sudah disebut oleh pengacaranya Pak JK kemarin, ya. Termasuk juga misalnya apa? Oleh tuyul-tuyul, ya, oleh para termul, ya, salah satunya termul akut ini yang sempat mengglorifikasi, ya. Saya lupa nih siapa namanya. Kalau nggak salah namanya Andi Asuwan, ya, ya gitu, ya. Supaya jelas nanti nulisnya salah ya, Andi Asuwan, ya gitu, ya. Nih, ya gitu ya jelas. Dan diglorifikasi oleh kelompok, ini fakta ini ya, oleh kelompok yang namanya adalah Ceboker Nusantara, ya. Itu kelompok YouTuber, tapi saya kok terlalu indah kata YouTuber, Ceboker. Dan celakanya apa? Ceboker Nusantara itu, ya, dilakukan upacara selamatan, ya, upacara setahunnya, dan itu oleh bekas presiden juga, ya, gitu, oleh bekas presiden kita di Solo beberapa hari yang lalu, ya. Jadi artinya dia ikut memberikan ucapan selamat dan potong tumpeng. Padahal ketua dari Ceboker Nusantara itu adalah orang yang namanya adalah, saya sebut aja nggak apa-apa, Agri Fanani. Agri Fanani itu nama palsunya, lengkapnya namanya Thoyib Fanani, Bang Thoyib, ya. Dia sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian di Solo, makanya dia menggunakan nama Agri karena pertanian itu adalah Agri, ya. Dan itu anggotanya, waduh, luar biasa hoaxnya. Nah, saya dalam waktu lain nanti akan mengungkapkan bagaimana itu, ya, tapi itu ada di Roy Suryo Official. Tapi artinya gini, yang jelas apa? Hari ini kita lakukan ini salah satu contoh saja kontennya dari si Thoyib Fanani, ya. Tuh, PKW, ya. Isinya kayak gini nih, porno. Lah kok yang meresmikan organisasinya bekas presiden, apa nggak malu dia bekas presiden itu? Ya itu kan luar biasa, ya. Nah jadi